Oke, baik. Selamat berjumpa kembali di webinar series kedua, Lokakarya Merdeka Bermain Merdeka Belajar. Kali ini kita akan menggunakan tema, masih sama, profil pelajar Pancasila, tetapi temanya Aku Cinta Indonesia. Kita akan mendengarkan paparan dari 4 mahasiswa saya yang keren banget, yang oke banget, yang sudah melakukan pengembangan melalui langkah-langkah yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga sudah cukup lama ya kita mengembangkannya. Mari kita bergabung dengan mereka semua. Oke, sudah muncul ada Isnaini. Halo Isnaini, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Cabi ya, kayak Ibu Yuli juga cabi. Berikutnya sudah ada Dewi. Oke, Dewi tadi MC ya, sekarang sudah kembali bertugas sebagai mahasiswa yang akan presentasi juga. Kemudian ada Haula. Halo Haula, apa kabar? Haula nih sudah saya kenal dari S1 loh, karena S1-nya dari S1 PG PAUD FIP UNJ juga ya Haula ya, gitu. Jadi sudah sangat familiar wajahnya Haula. Dan yang berikutnya ada Naulita. Halo Naulita, sudah siap untuk paparan kah? Ya, Bu. Pokoknya siap tidak siap harus tampil, gitu kan ya. Oke. Baik, teman-teman semua, hari ini teman-teman akan menyajikan paparan tentang pengembangan kurikulum bermain kreatif, implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar ya. Sudah hadir ada Isnaini, kemudian ada Dewi, Haula, dan Naulita. Isnaini, kontennya hari ini atau tema, proyek temanya apa ya yang akan dibahas? Iya Bu, terima kasih. Untuk kontennya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang physical science, yaitu gaya dan gerak. Kemudian untuk temanya sendiri, proyek temanya, iya proyek temanya. Sedangkan untuk proyek subtemanya itu kita membahas tentang budaya tradisional Nusantara. Keren, mantap gitu ya. Jadi proyek tema itu adalah kegiatan yang akan menjadi puncak tema atau kegiatan di ujungnya itu apa sih gitu. Dan itu biasanya menarik ya buat anak-anak. Lalu Dewi sendiri proyek temanya apa, Wi? Ya, terima kasih Bu Yuli. Jadi konten saya itu sebelumnya adalah bahasa dan literasi. Untuk temanya sendiri Aku Cinta Indonesia, dan proyek tema itu Pekan Bahasa Nusantara. Wih, jarang-jarang ya. Biasanya kuliner, ini Pekan Bahasa Nusantara. Ya, Nanti Ibu. kita lihat ya seperti apa sih Pekan Bahasa Nusantara itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Dewi. Berikutnya Haula. Ya, terima kasih Bu Yuli. Untuk pembahasan mengenai proyek tema saya membahas mengenai kemerdekaan Indonesia. Kontennya adalah fisik motorik anak usia. Oh, lebih pada fisik motorik ya, tetapi tadi proyek temanya tentang kemerdekaan Indonesia, gitu ya. Oke, baik. Berikutnya Naulita, proyek temanya apa Kak Naulita? Ya, jadi subtema yang saya ambil itu jika aku seorang presiden dengan proyek temanya. Wow. Iya, Bu. Jika aku seorang menteri, jika aku seorang presiden, weh mantap kan jika aku ya, kan anak usia boleh dini boleh dong berandai-andai. Benar, Bu. Keren banget tuh, jika aku seorang presiden. Lanjut, Kak Naulita. Lalu proyek temanya nanti rencananya di akhir minggu itu akan ada pentas seni Bhinneka Tunggal Ika. Oke, pentas seni Bhinneka Tunggal Ika. Menarik juga ya. Oke, baik, mari kita simak bersama paparan dari masing-masing penyaji. Mereka adalah mahasiswa-mahasiswa S2 di Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, dan paparan mereka itu sudah mengalami berkali-kali penyesuaian, berkali-kali pertanggungjawaban akademik ya. Jadi bukan hanya sekedar memaparkan, tetapi sudah dianalisis, sudah dikaji oleh dosennya gitu ya. Kemudian sudah berbasis kepada teori-teori bagaimana kurikulum bermain kreatif harus dikembangkan. Oke, untuk yang pertama siapa nih yang akan tampil duluan?
Kebetulan Isna ini Bu, saya. Oh, bukan kebetulan, ketembak. Isna ini akan tampil duluan. Silakan kepada Isna ini. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuliani Nurani MPD atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Isna Soda Sibuan. Saya akan memaparkan materi dengan tema Aku Cinta Indonesia dan subtema proyeknya adalah budaya tradisional Nusantara. Dalam mengembangkan kurikulum Merdeka Bermain, Merdeka Belajar, kita terlebih dahulu menentukan konten yang akan kita pelajari. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi dengan tema Aku Cinta Indonesia dan tema proyeknya adalah budaya tradisional Nusantara. Dan untuk konten yang akan saya bawakan adalah tentang physical science anak usia dini. Dalam melakukan pengembangan kurikulum, terlebih dahulu kita tentukan konten yang akan kita bawakan. Kemudian konten tersebut kita jabarkan ke dalam kerangka konseptual berbasis konten. Dan kesempatan kali ini, saya akan membawakan konten physical science untuk anak usia dini dengan konten-konten ada suara, gravitasi, magnet, cahaya, gerak dan gaya, energi. Selanjutnya kita melakukan pengembangan tema berbasis profil pelajar Pancasila. Nah, tema profil pelajar Pancasila yang saya pilih di kesempatan kali ini adalah Aku Cinta Indonesia. Dan proyek temanya budaya tradisional Nusantara. Kemudian setelah kita tentukan tema profil pelajar Pancasilanya dan juga proyek tema, kita tentukan waktu yang akan kita gunakan dalam mempelajari tema atau proyek tema budaya tradisional Nusantara tersebut. Nah, di sini saya sudah menentukan bahwa proyek tema budaya tradisional Nusantara akan kita bahas selama 5 minggu dengan masing-masing minggu memiliki subtema dari budaya tradisional Nusantara itu sendiri. Nah, minggu pertama atau minggu 1 kita akan membahas tentang transportasi tradisional. Dan di minggu kedua kita akan membahas tentang bahasa tradisional. Minggu ketiga kita akan membahas tentang tari tradisional. Minggu keempat kita akan membahas lagu tradisional. Dan terakhir di minggu kelima adalah puncak tema. Kita akan membahas budaya tradisional Nusantara. Setelah kita menentukan tema dan proyek tema, serta kita sudah menentukan waktu yang akan kita gunakan dalam membahas proyek tema tersebut, kemudian kita membutuhkan atau kita membuat suatu rancangan kegiatan bermain yang akan anak lalui selama mempelajari proyek tema tersebut. Nah, di sini sudah ada rancangan kegiatan yang akan anak lalui, di mana di minggu pertama kita akan membahas transportasi tradisional, dan di setiap minggu kita akan membahas setiap subtema itu dalam waktu 5 hari. Nah, di minggu pertama yaitu kita akan membahas tentang transportasi tradisional, dengan di hari pertama kita membahas tentang becak. Hari kedua kita akan membahas tentang bentor. Hari ketiga kita akan membahas tentang andong. Hari keempat kita akan membahas tentang oplet. Dan hari kelima kita akan membahas tentang perahu klotok. Begitu juga dengan minggu-minggu selanjutnya, di mana minggu kedua kita akan membahas tentang bahasa tradisional. Hari pertama kita membahas bahasa Jawa. Hari kedua kita membahas bahasa Sunda. Hari ketiga kita akan membahas bahasa Batak. Hari keempat kita akan membahas bahasa Minang, dan hari kelima kita akan membahas bahasa Betawi. Dan selanjutnya di minggu ketiga
kita akan membahas tentang tari tradisional, di mana di hari pertama kita akan mempelajari tentang tari jaipong, hari kedua tentang tari kecak, hari ketiga tari tortor, hari keempat tari piring, dan hari kelima tari saman. Selanjutnya di minggu keempat kita akan membahas tentang lagu tradisional. Dan di hari pertama kita akan membahas lagu tradisional dari Jawa Barat, yaitu Tokecang. Kemudian ada lagu Ampar-Ampar Pisang di hari kedua, ada lagu Soleran di hari ketiga, dan di hari keempat kita akan menyanyikan lagu O Inani Keke, dan di hari kelima kita akan menyanyikan lagu Apuse dari Papua Barat. Dan selanjutnya di minggu kelima kita akan membahas tentang puncak tema budaya tradisional Nusantara. Apa yang kita pelajari selama 4 hari dalam seminggu, maka di hari kelima puncak tema kita akan membahas tentang bagaimana cara mengendarai alat transportasi tradisional. Kemudian ada pentas seni bernyanyi lagu tradisional, ada festival tari tradisional, ada drama kreatif dengan masing-masing tokoh menggunakan bahasa daerah. Selanjutnya ada pagelaran budaya tradisional. Setelah kita merancang kegiatan bermainnya, kemudian kita melakukan pengembangan dan kita klasifikasi lagi bermain kreatif. Nah, untuk di minggu pertama, kita akan melaksanakan kegiatan kreatif terhadap objek, di mana berisi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, transportasi tradisional perahu klotok, di mana kita akan membuat perahu dari kertas. Yang terlebih dahulu, kita mengajak anak untuk menonton video cara membuat perahu dari kertas origami. Kemudian setelah perahu tersebut jadi, kita akan memainkan perahu tersebut bersama-sama. Selanjutnya, ada kegiatan transportasi tradisional beca di hari kedua, di mana ini kegiatannya kita akan mewarnai gambar beca dan juga mengendarai beca. Dan kegiatan di hari ketiga yaitu mengenai transportasi tradisional andong, di mana anak kita ajak menggunting dan menempel gambar andong. Kemudian tempelan tersebut kita tempel, gambar tersebut kita tempel pada buku gambar untuk membuat clipping. Di hari keempat kita mengajak anak membahas tentang transportasi tradisional bentor, di mana di sini anak kita ajak untuk melihat bagian-bagian dari bentor itu apa saja. Kemudian anak kita ajak untuk menghitung jumlah roda pada bentor. Dan di hari kelima, kita akan membahas tentang transportasi tradisional oplet. Nah, di sini kita akan mengajak anak untuk menggambar oplet, menyusun puzzle gambar oplet. Di minggu kedua, kita akan bermain drama kreatif, di mana kegiatan dalam minggu kedua ini yang pertama yaitu kita akan mengenal bahasa tradisional, yaitu bahasa Jawa, Sunda, Batak, Minang, dan Betawi. Yang kemudian dari kegiatan-kegiatan ini anak akan bermain peran seperti sesuai dengan perannya sendiri, menggunakan bahasa sesuai asal daerah yang ia perankan. Misalnya ketika anak berperan menjadi orang Jawa, maka dialog atau logat yang ia gunakan adalah logat bahasa Jawa. Selanjutnya di minggu ketiga kita akan bermain gerak kreatif,
di mana kegiatannya berupa melakukan pengenalan tari tradisional seperti tari jaipong, tari kecak, tortor, tari piring, dan tari saman. Jadi anak di sini akan kita ajak atau untuk belajar membuat suatu gerakan tari, kemudian nantinya pada puncak kegiatan anak akan mengikuti pentas seni tari. Di minggu keempat, kita akan bermain tebak lagu. Nah, kegiatannya berisi tentang lagu tradisional, di mana kita akan menyanyikan lagu-lagu tradisional, ada lagu Tokecang, Ampar-Ampar Pisang, Toleram, O Inani Keke, dan Apuse. Kemudian kita akan bermain menebak judul lagu beserta daerah asal lagu yang dinyanyikan. Selain itu ada juga kegiatan sambung lirik, di mana guru bersama-sama dengan anak menyanyikan lagu tradisional, kemudian anak melanjutkan lagu atau lirik lagu tersebut. Dan di minggu kelima, kita akan mengadakan kegiatan bermain tanya jawab atau diskusi kreatif, di mana kegiatannya yaitu anak mengikuti pagelaran budaya tradisional, mengikuti festival tari tradisional, lomba menyanyi lagu tradisional, pementasan drama kreatif, serta pagelaran budaya tradisional. Kemudian anak kita ajak berdiskusi tentang pengalaman yang anak alami selama mengikuti festival tari tradisional, lomba menyanyikan lagu tradisional, pagelaran budaya tradisional, dan pementasan drama kreatif. Kemudian setelah kegiatan atau rancangan bermain yang sudah kita klasifikasikan tadi, kita buat suatu tabel bahan belajar dan bermain per minggunya. Ini saya ambil contoh untuk 1 minggu. Di mana minggu pertama, hari pertama, bahan belajar dan bermainnya, anak akan kita ajak untuk mengenal transportasi tradisional. Dan bahan belajar ataupun bermain yang kita gunakan yaitu dengan memutarkan video tentang transportasi tradisional Nusantara. Baik itu beca, bentor, andong, dan oplet. Dan juga sudah ada link untuk video yang akan kita putar. Selanjutnya di minggu ke-1, hari kedua, bahan belajar dan bermain yang kita lakukan adalah membuat miniatur transportasi tradisional Nusantara, yaitu perahu kertas. Sebelumnya, kita akan menggunakan atau memutarkan video cara membuat perahu kertas terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus menyediakan kertas bekas atau kertas origami yang akan kita gunakan untuk membuat perahu kertas. Selanjutnya, di minggu pertama hari ketiga, kita akan mengadakan kegiatan menggambar transportasi tradisional dan mewarnainya. Alat yang kita gunakan adalah alat gambar dan juga cat warna. Di minggu pertama hari keempat, kita akan mengajak anak menggunting gambar transportasi tradisional, kemudian menempel gambar tersebut pada buku gambar untuk membuat clipping alat transportasi tradisional. Nah, bahan atau alat yang kita perlukan dalam permainan ini adalah gambar transportasi tradisional, gunting, lem, dan buku gambar untuk dijadikan clipping. Selanjutnya di minggu pertama hari kelima, bahan belajar dan bermain yang akan kita laksanakan adalah berkunjung ke tempat transportasi tradisional dan menaiki atau mengendarai alat transportasi tradisional. Nah, transportasi tradisionalnya terdiri dari baik itu beca, andong, bentor, oplet, dan perahu. Yang nantinya akan kita ajak anak untuk berdiskusi kreatif tentang pengalaman anak
setelah melakukan kunjungan ke tempat transportasi tradisional dan mengendarai transportasi tradisional tersebut. Selanjutnya kita perlu membuat skema rencana program pembelajaran mingguan. Untuk proyek tema budaya tradisional Nusantara, berikut adalah skema rencana program pembelajaran mingguannya, di mana di minggu pertama kita akan membahas tentang transportasi tradisional, di mana hari pertama pada minggu pertama kita akan mengenalkan transportasi tradisional pada anak dengan memutarkan video, mengajak anak menonton dan menyimak video tentang alat transportasi tradisional. Di hari kedua minggu pertama, kita akan mengajak anak membuat miniatur atau membuat perahu kertas dari kertas bekas ataupun kertas origami. Yang terlebih dahulu kita mengajak anak untuk menonton video pembuatan perahu kertas terlebih dahulu. Kemudian baru nanti anak diajak untuk membuat perahu kertas sendiri. Selanjutnya di hari ketiga pada minggu pertama, kita akan mengajak anak menggambar dan mewarnai gambar alat transportasi tradisional tersebut sesuai dengan keinginan anak. Dan di hari keempat, anak kita ajak untuk menggunting gambar transportasi tradisional, kemudian hasil guntingan tersebut kita tempel pada buku gambar untuk membuat clipping transportasi tradisional. Dan terakhir di hari kelima, anak kita ajak untuk melakukan kunjungan dan menaiki transportasi tradisional, yang nantinya di akhir kita akan melakukan diskusi kreatif dengan anak untuk berbagi ataupun diskusi tentang bagaimana pengalaman anak setelah melakukan kunjungan dan menaiki transportasi tradisional. Selanjutnya di minggu kedua, kita akan mempelajari tentang bahasa tradisional. Dan di hari pertama pada minggu kedua, kita akan mengenalkan bahasa tradisional kepada anak dengan memutarkan video tentang bahasa-bahasa tradisional yang ada di Nusantara. Anak akan kita ajak menyimak dan menonton bersama video tentang bahasa tradisional. Kemudian di hari kedua, anak kita ajak untuk mengucapkan bahasa tradisional dari gambar yang ditunjukkan. Jadi terlebih dahulu kita menyiapkan suatu gambar aktivitas, misalnya gambar aktivitas makan, kemudian anak kita ajak untuk mengucapkan bahasa tradisional dari aktivitas makan tersebut. Misalnya bahasa Jawa dari makan, bahasa Batak dari makan, dan lain sebagainya. Kemudian di hari ketiga, kita akan melakukan percakapan menggunakan bahasa tradisional. Di hari keempat, kita akan melakukan kegiatan bermain peran menggunakan bahasa tradisional atau logat yang digunakan itu sesuai dengan peran yang anak bawakan. Ini adalah kegiatan untuk persiapan pementasan drama kreatif. Jadi di hari kelima, anak nanti akan melaksanakan kegiatan pentas seni drama kreatif dengan menggunakan logat bahasa tradisional sesuai peran masing-masing anak. Nah, jika anak berperan menjadi orang Batak, maka bahasa yang digunakan adalah bahasa Batak. Selanjutnya, di minggu ketiga, kita akan membahas tentang tari tradisional. Minggu ketiga di hari pertama, kita akan mengenalkan
kita akan mengenalkan tari tradisional kepada anak dengan terlebih dahulu mengajak anak menonton dan menyimak video dan pemutaran video tentang tari-tari tradisional yang ada di Nusantara. Kemudian di hari kedua, anak kita ajak untuk mewarnai gambar orang yang sedang melakukan suatu gerakan tari. Di hari ketiga, anak kita ajak untuk belajar melakukan, memperagakan suatu gerakan tari tradisional. Dan di hari keempat, kita akan mengajak anak untuk memperagakan atau menampilkan tari tradisional yang sudah anak kuasai. Sehingga nanti pada hari kelima, anak akan kita ajak untuk mengikuti festival tari tradisional. Lanjut ke minggu keempat, kita akan membahas tentang lagu tradisional. Nah, hari pertama, seperti di hari-hari sebelumnya, pada minggu-minggu sebelumnya, kita akan memutarkan video tentang lagu tradisional. Sehingga anak kita ajak untuk menonton dan menyimak video tersebut untuk mengenalkan lagu-lagu tradisional kepada anak. Dan di hari kedua, kita mengajak anak untuk menyanyikan lagu tradisional sambil bertepuk tangan. Kita akan melihat koordinasi tangan anak. Apakah sesuai irama tepukan dengan irama lagu yang dinyanyikan. Selanjutnya di hari ketiga, anak kita ajak untuk menghafal lirik lagu tradisional, karena nanti kita akan melakukan kegiatan bermain sambung lirik lagu. Jadi setelah anak hafal lirik lagu tersebut atau setelah anak hafal lagu tradisional, maka kita akan bermain sambung lirik lagu. Di hari keempat, anak kita ajak untuk bermain tebak judul lagu dan nama daerah asal lagu tersebut. Jadi guru akan memutar lagu-lagu tradisional yang ada di Nusantara. Kemudian anak-anak kita ajak untuk menebak anak diajak untuk menebak judul lagu dan asal daerah lagu yang sudah diputar oleh guru. Selanjutnya di hari kelima, anak akan kita ajak untuk mengikuti perlombaan menyanyikan lagu tradisional. Dan terakhir di minggu kelima, kita akan membahas tentang budaya tradisional Nusantara. Dan di hari pertama, terlebih dahulu kita mengenalkan kepada anak tentang budaya tradisional Nusantara dengan memutar video budaya atau memutarkan video tentang budaya tradisional yang ada di Nusantara. Selanjutnya di hari kedua, anak kita ajak untuk melakukan kunjungan dan menaiki alat transportasi tradisional seperti andong, becak, perahu, dan lain sebagainya. Dan di hari ketiga, anak kita ajak untuk mengikuti lomba menyanyikan lagu tradisional. Hari keempat, anak kita ajak untuk menampilkan tari tradisional Nusantara yang anak kuasai. Kemudian di hari kelima, anak kita ajak untuk mengikuti pagelaran budaya tradisional Nusantara. Kemudian kita akan melakukan tanya jawab atau diskusi kreatif dengan anak tentang pengalaman anak mengikuti pagelaran budaya tradisional Nusantara tersebut. Selanjutnya dari skema rancangan program pembelajaran mingguan tadi, kita akan membuat suatu rencana program pembelajaran harian.
di mana terdiri dari terlebih dahulu kita buat kelompok dan usia anak, tema dan subtema atau topik yang akan kita bawakan, kemudian semester dan minggu, serta hari dan tanggal yang kita gunakan untuk mempelajari pembelajaran di hari tersebut. Kemudian yang paling penting, kita harus membuat tujuan kegiatan yang akan dilakukan. Nah, pada contoh RPPH ini, tujuan kegiatan yang akan dilakukan adalah anak menyebutkan jenis transportasi tradisional, anak mengetahui manfaat transportasi tradisional, anak dapat mengembangkan kreativitas dengan membuat transportasi tradisional seperti perahu dan dari kertas bekas. Selanjutnya, anak dapat memainkan perahu dari kertas bekas ataupun perahu kertas tersebut. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama ada video cara membuat perahu kertas, kemudian kita menyediakan kertas bekas ataupun kertas origami dalam pembuatan perahu kertas nanti. Selanjutnya kegiatan yang akan kita lalui yang pertama adalah kegiatan pembuka. Nah, kegiatan pembuka ini terdiri dari sesuai dengan rutinitas pembuka yang dilakukan di sekolah masing-masing. Biasanya terdiri dari kegiatan berbaris, salam, berdoa, dan absen anak. Kemudian guru bercerita tentang budaya tradisional Nusantara atau budaya tradisional Indonesia yang kemudian anak diajak untuk berdiskusi tentang transportasi tradisional yang ada di Nusantara. Seperti mengapa kita menggunakan transportasi tradisional, kemudian bagaimana cara mengendarai transportasi tradisional, dan apa yang terjadi jika kita tidak lagi menggunakan transportasi tradisional. Selanjutnya ada kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini anak kita ajak untuk membuat perahu kertas dari origami atau kertas bekas. Yang terlebih dahulu sudah tadi kita menonton video tentang pembuatan perahu kertas. Selanjutnya anak kita ajak untuk memainkan perahu kertas bersama-sama. Dan terakhir akan ada nanti diskusi dengan anak seputar pembuatan perahu kertas. Misalnya bagaimana cara memainkan perahu kertas. Selanjutnya di kegiatan penutup, kita menanyakan kegiatan main yang telah dilakukan oleh anak. Kemudian menguatkan konsep yang telah dibangun untuk anak. Kita membuat suatu refleksi anak dengan panduan pertanyaan, misalnya, apa yang kamu sukai tentang kegiatan ini? Seterusnya, apa yang akan kamu lakukan setelah mengetahui transportasi tradisional? Dan untuk langkah-langkah kegiatannya, yang pertama, guru mengenalkan kepada anak salah satu alat transportasi tradisional, yaitu perahu. Kemudian anak diajak menonton video cara membuat perahu dari kertas origami. Dan yang ketiga, selanjutnya kita akan mengajak anak belajar membuat perahu kertas sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dewi Sartika. Kepada saudari tersebut, disilahkan.